Sobat Travelers, selamat datang di Desa Wisata Kahiyanga, titik tertinggi dari Pulau Tomia. Hari ini bersama Wakatobi Sintasu, kami akan menunjukkan wisata apa saja yang bisa kamu kunjungi ketika berkunjung ke Desa Wisata Kahiyanga. Pertama, kamu akan disambut oleh pemandu lokal di Puncak Kahiyanga, tepatnya di Galeri Kahiyanga yang nantinya akan diisi oleh aneka souvenir khas dari bambu. Setelah itu, pemandu akan mengajak kamu mengunjungi beberapa spot wisata di Desa Kahiyanga. Suasana perjalanan menuju Desa Kahiyanga tampak asri dan hijau. Begitu pula ketika memasuki desanya. Spot pertama yang akan kamu kunjungi adalah hutan bambu. Di sini kamu akan diajak berkeliling hutan bambu dan ikut terlibat dalam pemilihan bambu untuk dianyam bersama pengrajin nantinya. Jangan salah, menebang bambu tidak boleh sembarangan loh. Ada ritual adat yang harus kamu lakukan terlebih dahulu sebelum menebang bambu. Prosesi pengambilan bambunya ini, bahan bakunya itu ada semacam ritual adat peruntukan untuk jenis-jenis produk yang akan digunakan. Ya, mari, ini adalah para pelaku pengrajin yang beraktivitas di sini. Mari yuk, silakan. Oke. Selamat datang. Yang permisi, saya bantu pasangkan gitu. Ikan bambunya. Pertama itu bambu itu kita melihat yang masih yang lurus. Kemudian kita goyang ini bambu supaya dia lunak. Kemudian supaya makhluk halus juga yang ada di dekat ini kita permisi supaya Kita langsung iya. Kita mulai. Kita memilih yang tua. Ini digoyangin gini aja ya Pak? Iya, digoyang begini. Kita yang goyang karena kita di laki-laki. Setelah itu langsung dipotong. Iya. Setelah itu langsung kita potong. Oke. Setelah proses pengambilan bahan baku yaitu bambu, sekarang kita akan menuju ke tempat proses pembuatan kerajinan bambu dari produk bambu tersebut. Dari sini ke tempat proses pembuatan kerajinan itu hanya sekitar jarak 300 meter. Dan di sana semua para pengrajin sudah yang melakukan aktivitas kesehariannya di sana. Ayo kita ke sana. Oke. Spot kedua yang akan kamu kunjungi adalah tempat pengrajin anyaman bambu. Jadi saya perkenalkan, ini adalah produk unggulan dari Desa Kahiyanga yang dihasilkan oleh para kelompok ibu-ibu pengrajin yang proses pengolahannya itu di bawah proses pengolahan bumdes. Jadi inilah salah variasi dari produk yang sudah mereka lakukan. Terkait dengan proses pembuatan, mungkin bisa paham jadi bisa bercerita tentang berapa durasi waktu pembuatan, bahannya seperti apa dan perlakuannya itu seperti apa. Saya persilakan kepada Pak Hamdan sendiri.
Maksudnya kita ambil satu-satu, ini warnanya ini tergantung dari permintaan pasar. Misalnya kalau permintaannya warna hijau, kita kasih warna hijau. Kalau dia pakai warna bambu, kita enggak pakai warna bambu aja, karena dia pakai alami dan bentuknya seperti ini. Ini dia masih jadi, ini dia akan digunting, baru diamplas, baru ini juga ditutup ini yang ditutup. Ini pakai bambu. Seperti misalnya ini seperti ini bikinannya juga ini agak rumit. Karena pertama kita merancang dulu anunya, baru tenangannya. Itu sudah harus diperjual. Ukurannya juga sesuai permintaan. Iya, ukurannya sesuai permintaan. Ini berapa Pak? Itu 10.000. Kalau ambil per satu set itu hitungannya 4. Itu 25.000. Kalau ambil banyak lebih murah ya? Ah, itu kalau ambil banyak lebih murah. Jadi gini ya Pak ya. Boleh ya Pak ya, ini boleh Boleh, saya boleh. lihat. Bapak diajarin buat ini atau belajar sendiri? Sebenarnya belajar sendiri. Utamanya dari keluarga itu boleh dikatakan itu otodidak, mereka tahu semua. Cuma kita referensi kadang kita lihat di TV apa sih, kita bisa coba lagi. Sekarang lagi bikin pesanan orang ini Pak. Iya, iya. Kalau mau beli, kita beli langsung bisa atau harus ke apa namanya, ke situsnya Bapak? Sekarang kita sudah bekerjasama dengan BUMDes. Jadi silakan berhubungan dengan BUMDes. Kalau nggak bisa berarti pesannya lewat BUMDes, nggak ada kita harus pesan online di mana, tidak? Ada dia lewat Shopee. Cuma di lewat Shopee hari ini kita lagi kita kerjasama dengan BUMDes. Disinilah aneka souvenir khas bambu diproduksi. Kamu juga nantinya bisa membuat produk anyaman dari bambu dipandu langsung oleh pengrajinnya. Wah, seru kan? Pulang-pulang langsung bawa banyak souvenir dari bambu nih. Selanjutnya, spot ketiga yang akan kamu kunjungi adalah ikut memetik kopi Kahyangan langsung ke kebun kopinya. Untuk spot satu ini musiman karena kopi tidak berbuah sepanjang hari. Kopi Kahyangan berbuah pada musim-musim tertentu. Ini kopi Kahyangan ini Untuk skenario-nya Mega. ini kan sudah selesai panennya kan di September Oktober. Ini sekarang baru mulai berbunga ini lagi. Yang anehnya kopi Kahyangan ini tumbuhnya hanya di pekarangan rumah saja. Kalau di luar-luar itu dia tidak subur. Ini cara petiknya gimana nih Pak? Langsung Ya, kalau kita petiknya ini nanti dia merah semua, baru kita petik. Oh, kalau begini belum bisa ya? Kalau ini masih baru mulai, yang masih muda ini. Kecuali di bulan-bulan September, Oktober lagi baru kita mulai panen. Oh, berarti sekarang belum bisa. Ini belum bisa kita panen. Berarti kita nggak ada yang bisa kita isi nih Pak di keranjang. Nanti di tahun depan. Waduh, lama juga ya tunggu tahun depan mau isi keranjang. Ini kopi Kahyangan ini dikembangkan dia melalui VOC dulu. Kemudian setelah di zaman VOC, setelah itu kampung ini dikumpulkan menjadi kampung desa Kahyangan ini kan terpencar. Nantinya di tahun 61 baru ini kampung dikumpulkan, rumah dikumpulkan. Pengembangan keduanya kopi Kahyangan ini orang di sini merantaunya ke daerah Seram, daerah Maluku. Setelah kopi ini ditahu bahwa untuk dikonsumsi dalam rumah tangga, untuk bekalnya mereka dalam bepergian, mereka merantaunya ke
daerah Maluku mereka bawa. Itu pengembangan keduanya. Setelah pengembangan ketiganya ini kita dapat dukungan dari SGP Indonesia untuk kita penanaman 3.000 pohon. Ini rasanya kopi Kahyangan ini dengan kopi yang lain kan dia modelnya kan ini kopinya kan jenis robusta. Cuman rasanya dia seperti arabica. Dalam melakukan suatu penelitian ini kopi, ternyata di struktur tanah Kahyangan ini beda dengan yang daerah yang lain. Di sini ada zat kapur. Yang membedakan dengan rebusan lain, inilah di struktur tanahnya dia punya zat kapur. Ini biasanya diolah udah pakai mesin atau masih manual, Pak? Kita masih manual pengolahnya. Tapi ini cuma beberapa ini, Pak. Dia setiap rumah itu, setiap belakang rumah itu ada. Ini belum bisa dipetik ya, Pak? Iya, baru ini masih muda, baru mulai. Kalau mau pesan kopinya di mana, Pak, nanti? Nanti di kelompok Hobi Kahyangan itu yang sebagai pengolah kopi Kahyangan itu. Jadi pesannya di situ. Iya, di situ. Terus nanti kita bisa lihat olahan kopinya nanti di sana atau di mana, Pak? Iya, nanti ada olahannya di sana. Terima kasih, Pak Jaru. Iya, sama. Menurut cerita masyarakat setempat, kopi Kahyangan ini awalnya berasal dari Maluku. Benih kopi tersebut tiba bersama para perantau yang pulang dari Maluku jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dan masih dilestarikan sampai dengan hari ini. Setelah melihat buah kopi di perkebunan kopi Kahyangan, kamu akan langsung diajak untuk menyaksikan pengolahan kopi secara tradisional oleh warga Kahyangan. Kopi yang sudah dipetik tadi akan dijemur terlebih dahulu, kemudian ditumbuk lalu disangrai. Setelah itu diayak dan kamu pun dapat menikmati langsung kopi Kahyangan dengan aroma yang khas. Desa Wisata Kahyangan juga menyediakan paket wisata Jambu Mente yang juga bisa kamu nikmati langsung di bawah pohonnya. Namun, karena hujan cukup mengguyur Desa Kahyangan siang itu, maka kami dari Wakatobi Sintasu bersama dengan tim pengelola wisata Desa Kahyangan memutuskan untuk kembali ke galeri di Puncak Kahyangan untuk menikmati hidangan makan siang di sana bertemankan view Puncak Kahyangan yang selalu memanjakan mata setiap pengunjungnya. Dan setibanya di Galeri Puncak Kahyangan, kami langsung disambut dengan aneka kuliner khas Desa Kahyangan. Mulai dari sayur rebung yang terbuat dari olahan tunas bambu, lapa-lapa dari ubi, tumbuh kulamba yaitu olahan jagung yang ditumbuk dan dicampur dengan santan, ikan bakar, dan aneka kuliner khas Kahyangan yang lezatos. Kami makan siang dulu ya guys. Sampai jumpa di desa wisata selanjutnya. Bye.